Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mugia Priani dari kelas 1E dengan prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi bilangan kuantum. Bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama adalah bilangan kuantum yang menyatakan nomor kulit yang dilambangkan dengan N. Jadi misal jika elektron terakhirnya terletak pada kulit pertama, maka N-nya sama dengan 1. Dan jika elektron terakhirnya berada pada kulit kedua, berarti N-nya 2. Dan jika berada pada kulit ketiga, maka N-nya 3. Dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum. Utama nilainya bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maksimal 7 ya, sesuai dengan kedudukannya. Elektron dalam kulit atau sesuai dengan kulit yang ditempati elektron yang dinyatakan atau elektron terakhir. Selanjutnya, bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut adalah bilangan kuantum yang menyatakan subkulit yang dilambangkan dengan L. Ingat, subkulit ada 4 jenis. Ada subkulit S, P, D, dan F. Jika suatu elektron berada pada subkulit S, maka L-nya adalah 0. Jika suatu elektron berada pada subkulit P, maka L-nya sama dengan 1. Jika elektron berada pada subkulit D, maka L-nya 2. Dan jika elektron berada pada subkulit F, maka L-nya 3. Yang perlu diingat juga adalah bilangan kuantum azimut atau nilai L pasti selalu lebih rendah dibandingkan dengan bilangan kuantum utama. Artinya untuk elektron yang sama nilai L tidak mungkin sama dengan nilai R. Oke. Selanjutnya bilangan kuantum yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menyatakan orbital atau dilambangkan dengan M. Orbital adalah ruangan atau kamar yang ditempati elektron di dalam subkulit. Makanya nilai M itu tergantung dari nilai L-nya, yaitu nilai M dimulai dari negatif dengan positif L. Jadi misal jika suatu elektron berada pada subkulit S, maka nilai M-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena nilai juga sama dengan 0. Kemudian karena kemungkinan nilai M pada subkulit S hanya ada 1, yaitu 0, maka subkulit dalam subkulit S juga hanya 1, di mana satu orbital itu maksimal depan menampung 2 elektron. Kemudian jika elektron berada pada subkulit P, maka nilai M-nya dimulai dengan negatif 10 dan positif 1. Kenapa? Karena nilai sama dengan satunya. Nah, untuk menentukan nilai M dimulai dari negatif L sama dengan positif L. Lalu kemungkinan nilai M pada subkulit P itu ada 3, yaitu min 10 dan positif 1, berada di orbital. Miliki subkulit P juga ada 3. Ingat, masing-masing orbital ini menampung maksimum 2 elektron. Jadi misal jika elektron terakhir atau elektron yang dinyatakan berada pada orbital
orbital yang di tengah, maka nilai sama dengan 0. Kemudian kalau misal berada pada orbital yang paling kanan, maka nilai sama dengan positif. Jelas. Sekarang kita lanjut. Jika elektron yang dinyatakan berada subkulit D, maka kita lihat untuk subkulit D. L-nya sama dengan 2, berarti nilai M-nya atau kemungkinan nilai M-nya itu dimulai dari negatif 2, negatif 10, 1, atau positif 2. Jadi ada 5 kemungkinan. Untuk nilai M-nya berarti pada subkulit D juga terdapat 5 orbital. Kita gambarkan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika elektron berada pada subkulit F, maka kemungkinan nilai M-nya dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 10, positif 1, positif 2, dan positif 3. Karena kemungkinan nilai ada 7, berarti jumlah orbital pada subkulit F juga ada 7. Dan selanjutnya bilangan kuantum yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin adalah bilangan yang menyatakan arah rotasi atau perputaran elektron. Jadi ada yang searah sejarum jam dan ada yang tidak searah jarum jam. Ingat, dalam satu orbital maksimum terdapat 2 elektron. Jika jadi maksimal terdapat 2 elektron. Menjadi misal jika elektron yang dinyatakan atau elektron terakhir di dalam orbital bentuknya seperti arah rotasi elektron. Elektronnya searah dengan jarum jam, sehingga nilai bilangan kuantum spin atau S-nya sama dengan positif. Tetapi jika elektron yang dinyatakan atau elektron terakhir di dalam orbital terbentuk seperti ini, maka ini berarti tidak searah jarum jam. Ya, maka nilai bilangan kuantum spin atau S-nya sama dengan negatif 1/2 atau setengah. Berikut adalah contoh soal harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom Cl yang bernomor atom 17. Yang perhatikan pada soal nomor 1 ini, yang dinyatakan adalah kuantum elektron terakhir dari atom 17. Untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu konfigurasi elektron dari Cl bernomor atom 17. Berarti jumlah elektron juga 17. Kita buat konfigurasi elektron S, S, P, S, P. Untuk subkulit S itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena jumlah elektronnya hanya 17, maka kita tulis sampai 3 P saja. Lanjut kita isi elektron. Ingat, subkulit S menampung maksimal 2 elektron. S2 dan kita hitung dulu total elektron di sini. 2, 2, 4, 10, 12. Ada 12, sedangkan atom Cl jumlah elektronnya adalah 17. Berarti masih ada elektron lagi, kita isi di 3P. Lalu di mana posisi elektron terakhirnya? Jelas ya, elektron akhirnya berada di
subkulit 3P atau elektron kelima. Di subkulit 3P, langsung saja kita tentukan bilangan kuantum utama. Ingat, bilangan kuantum utama adalah nomor kulit. Yang menyatakan nomor kulit adalah angka yang ada di sebelah kiri huruf subkulit. Jadi, karena elektron terakhirnya berada di 3P, di nomor 3, ya berarti bilangan kuantum utama atau N-nya tuh 3. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.